Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita mengkaji perkataan Allah Subhanahu wa taala muara surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy dengan harapan bisa mereka masuk Islam. Ketika sibuk dengan berdakwah, datanglah Abdullah ibn Maktum dengan mengatakan, "Ya Muhammad, alimni mimma 'allamakumullah." Kemudian Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Inilah sejatinya Rasulullah itu manusia, dan manusia pasti ada kesalahan. Namun tidaklah ada kesalahan manusia kecuali Allah yang menegurnya kalaulah itu Nabi. Nah, inilah menunjukkan kalaulah Rasulullah SAW adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu Allah bimbing. Sejatinya Nabi Muhammad SAW maksum, yang berarti apa? Terpelihara dari kesesatan, dikarenakan Allah lah yang membimbing dan menegur apabila ada kesalahan. Baik, abasa wa tawalla. Rasulullah berpaling, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika Abdullah ibn Maktum datang. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tidaklah kamu Muhammad mengetahui sejatinya dia mau mensucikan diri. Aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau meminta peringatan, dan peringatan itu bermanfaat baginya. Amma man istaghna, sedangkan orang yang berkecupan, orang yang kaya, orang yang mempunyai kedudukan, fa anta lahu tasadda, kamu dengan yang berharap. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidak menjadikan sebuah kewajiban bagi kamu agar mereka untuk bisa mensucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, sedangkan ada orang yang datang kepadamu dengan bergegas, yaitu Abdullah ibn Maktum. Wa huwa yakhsha, dan dia merasa takut, berharap pengajaran dari Rasulullah SAW. Maka ayat 1 sampai ayat 10 sampai 11, fa anta anhu talaha, sedangkan kamu abaikan begitu. Kalla, sekali-kali tidak. Maka ini menjadikan teguran, janganlah begitu Muhammad. Rasulullah SAW, innaha tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan bagi kamu Muhammad. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a dzakarah, bagi siapa yang mau mengambil peringatan. Maka inilah nasihat bagi para dai-dai yang sibuk dengan mungkin undangan amplop-amplop yang tebal atau berharap suatu imbalan. Ketika orang-orang lemah ingin belajar, dia tidak mau diundangnya. Inilah menjadi nasihat bagi semua umatnya. Wa ma as'alukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah kami berharap imbalan dari manusia, kecuali imbalan itu hanyalah datang dari Allah semata. Baik, kemudian fi suhufin mukarramah, Al-Quran di lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin mutahharah, yang tinggi dan suci, bi aidi safarah, di tangan para malaikat kiramin bararah, yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 11 menjelaskan tentang sifat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutilal insanu ma akfarah, terlaknatlah manusia ma akfarah. Kalimat ini ada sighah ta'ajub. Dalam bentuk bahasa Arab sighahnya ta'ajub. Ta'ajub itu ma akfarah, sesuatu yang mengherankan. Kok ada manusia kufur terhadap penciptanya?
Sebagaimana kalaulah ada seseorang melihat anak tidak mengakui ibunya, pada dia yang melahirkan, maka sesungguhnya akan menjadikan yang sangat mengherankan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, terlamatlah orang manusia, ma'akfarahu. Kenapa ma'akfarahu? Adanya ta'ajub. Apa yang menjadikan mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah menjelaskan, min ayyi syai'in khalaqah, dari apa dulu dia diciptakan. Min nutfah, dari nutfah, dari sperma yang hina. Khalaqahu faqaddarah, dan dia ciptakan dan dia tentukan di rahimnya. Tsumma sabila yassarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminannya apa? Dimudahkan jalan keluar dari rahimnya, alias ketika lahir. Ibnu Abbas mengatakan, yassarahu khuruj min batni ummi, dimudahkan dari lahir perut dari ibunya. Yang aneh lagi, sapi tidak ada sesar, kambing tidak ada pernah terdengar sesar, tapi manusia ada sesar. Tentunya semua akan normal-normal saja, kecuali hal-hal yang benar-benar menjadi hal yang madharat. Dan dulu 50 tahun dulu belum pernah ada terdengar dengan kalimat orang lahir itu sesar. Inilah diantaranya janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan keluar bagi manusia ketika lahir. Tsumma amatahu faqbarah, kemudian mati dan dikubur. Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian kalau Allah berkehendak, Allah akan bangkitkan. Jadi untuk meyakinkan secara tauhid kekufuran manusia mengingkari Allah, dengan cara Allah mengembalikan terhadap dirinya, dari mana dulu engkau saya ciptakan, untuk mewujudkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengatakan kalaulah Allah itu ada. Buktinya manusia dulunya dari sperma sekarang berwujud. Sekarang berwujud mengatakan mengkufuri penciptanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Bahkan orang kafir kok bisa mengkufuri sedangkan dia belum pernah sama sekali beramal menunaikan perintahnya Allah. Maksudnya apa? Ketika dibangkitkan, mereka akan menyesal setelah dilihatkan tidak melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mufassirin demikian. Kemudian falyanzuril insanu ila ta'ami. Tadi dari awal penciptaannya, kemudian sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang menu makanan yang ia makan. Manusia sudah hidup setelah diciptakan, lalu Allah mengatakan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Agar manusia melihat dari mana makanan itu, anna sobabnal ma'a sobba. Sesungguhnya kami yang menurunkan hujan yang curah. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, maka tunas akan memecah tanah menjadi tumbuh. Fa ambatna fiha habba, makalah tumbuh biji-bijian. Wa inaba, anggur. Wa qadba, sayur-sayuran. Wa zaitun, buah zaitun. Wa nakhla, dan kurma. Wa hadaika ghulba, dan juga kebun-kebun yang rindang sekali. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan, wa abba, dan rerumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum, dan buat kenikmatan kalian dan hewan ternak kalian. Dikarenakan orang Quraisy kekayaan dengan mengembala. Hal ini menunjukkan Allah mampu untuk membangkitkan manusia. Dengan adanya penjelasan-penjelasan semua tentang kauniyah semua itu, alam semesta, sebagai prasarana kebutuhan manusia. Tapi manusia kok bisa mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Qutilal insanu ma'akfar. Dari penciptaannya dijelaskan, dari makanannya dipenuhi, kok bisa ya mengkufuri penciptanya? Maka kalimatnya qutilal insanu ma'akfar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata,
pada ayat 33 pada surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ketika hari kiamat telah tiba, maka pada waktu itu yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu mar'u, seorang manusia, lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibati wa bani, dan teman dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap jiwa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Allah juga mengatakan demikian, dan semua urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Pada hari itu wajah seorang mukmin adalah berseri-seri, penuh keceriaan. Sedangkan wajah orang kafir, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, wajah mereka terpenuhi debu, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah, penuh dengan kehinaan, dan itulah wajah orang yang kafir dan pendusta. Maka setiap hakikat kiamat pasti diiringi kenikmatan surga atau adab neraka. Inilah kandungan daripada surat Abasa dan surat Makkiyah. Kalaulah ada hakikat kiamat, sering Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya mengiringi surga dan neraka. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.